Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13, mari kita mulai acara webinar Basreng Belajar Asik bareng SC Kalender 14 episode ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara webinar Basreng Belajar Asik bareng SC Negeri Klender 14 episode ke-6 bertema Kupas Tuntas Pengelolaan Kinerja PMM yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Antike Maulidia dari SD Rawamangun 02, dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Amalia Fajar Hidayati dari SD Negeri Pulau Gadung 01. Serta nanti ada arahan dan motivasi yang akan diberikan oleh keynote speaker kita adalah Bapak Ponijan sebagai PLT Pengawas Binaan 2 Kecamatan Durensawit. Baik Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ibu Tri Budi Astuti, saya guru SC Kalender 14, selaku moderator akan membersamai Bapak Ibu semua di acara Basreng dari awal sampai akhir. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, saya boleh berpantun? Boleh. Jangan lupa cakepnya ya Ibu, Bapak semua. Siap. Jalan-jalan ke Cakep, Jakarta. cakep. Berkunjung ke kota tua. Cakep. Berhitung 1, 2, 3. Acara webinar segera kita buka. Cakep banget. Cakep. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, doa bersama yang akan dipimpin Ustadz Gun-Gun Muhammad Gundar SPDI. Yang ketiga, arahan dan motivasi. Keynote speaker kita, Bapak Ponijan, kita menunggu beliau untuk bergabung dengan kita. Dilanjutkan pemberian materi oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Antike Maulidia. Dilanjutkan nanti langsung dengan sesi tanya jawab. Yang kelima, pemberian materi oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Amalia Fajar Hidayati. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Kemudian kita ada sesi foto bersama. Yang terakhir adalah penutup. Baik, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Baik. Baik, Bapak Ibu semua, nanti saya ingatkan, nanti link absensi akan saya berikan 30 menit sebelum acara berakhir pada chat Zoom. Mohon tetap di dalam webinar sampai acara selesai. Dan mohon linknya untuk tidak disebarluaskan. Baik, menginjak acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu untuk bersikap tegak. Indonesia,
Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menginjak acara selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Gun-Gun Muhammad Gundar, SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Pengawas Binaan 2 Kecamatan Duresawit, Bapak Ponijan SPDMM. Yang sama-sama kita hormati PLT Kepala Sekolah SDN Klender 14 bagi Bapak Casmudi SPD. Yang sama-sama kita hormati narasumber 1 Ibu Antike Maulidia, narasumber 2 Ibu Amalia Fajar Hidayati. Yang saya hormati dan muliakan seluruh peserta webinar Basreng episode ke-6. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir nanti kegiatan Allah berikan kemudahan, kelancaran, kebarokahan. Kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun bagi saudara kita yang beragama non-muslim, berdoa menurut keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin sholihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa afuwanna ya rahmanu ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'alna amalana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa syatarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas doa-doanya. Semoga doa-doa kita hari ini dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya saya sapa dulu. Selamat siang Bapak Ponijan. Selamat siang. Bagaimana Baik, terima kasih Bapak. suara saya? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang selanjutnya adalah arahan dan motivasi yang akan diberikan oleh keynote speaker kita, yaitu Bapak Ponijan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk acara webinar Basreng Klender 14 hari ini.
di tengah padatnya acara ya Bapak ya. Ya, Ya, Bapak iya, iya, mohon iya, 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 iya. izin. Siap, oke. Ya, Ya, mohon izin Bapak, saya ya. boleh berpantun buat Bapak. Oh, silakan, silakan. Nanti Ya. jangan lupa bilang cakepnya ya Bapak ya. Oh iya, Ya, ya. ada utara, ada selatan. Cakep. Ada timur, ada barat. Cakep. Terima kasih Bapak Ponijan. Semoga selalu mendapatkan rahmat. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih kepada beliau Bapak Ponijan. Kami persilahkan untuk memberikan arahan dan motivasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat bergabung. Walaupun saya agak terpisah jauh, saya posisi ada di Jatinegara dan ini latar belakang atau background saya belum saya ganti. Insya Allah nanti akan saya ganti. Ya, baik. Ya, saya hanya mengucapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mari kita ciptakan guru-guru yang hebat demi peserta didik masa depan. Masya Allah, cakep Bapak. Spontanitas ini ngitung aja 1, 2, 3, Masya Allah. gitu. Yang saya hormati Bapak Casmudi selaku Kepala Sekolah SDN Klender 14. Betul ya? Ya, dalam acara Basreng 14 belajar asik bareng SDN Klender 14. Saya hormati Bapak Ibu guru yang hebat-hebat dan saya hormati ibu-ibu narasumber ya. Ada Ibu Anti, Ibu Amalia ya. Kemudian moderatornya Ibu Tribudi, ini betul Ibu Tribudi ya. Tribudi Astuti, ya betul, Betul ya. Bapak, betul. Ya, kepada narasumber ya saya ucapkan ke Jember bersama Aura Kasih. Ya. Cakep. Cakep. Iya, kepada narasumber saya ucapkan terima kasih dan bergabung kepada kita semua. Masya Allah. Iya, Bapak Ibu sekalian, memang acaranya padat, namun untuk Klender 14 saya sempatkan. Ini cukup mus-musan karena meluncur dari Durensawit ke Jatinegara, baru nyampe, sudah sholat, sudah makan. Dan alhamdulillah bisa bergabung. Bapak Ibu sekalian, saya hanya membuka motivasi kepada teman-teman semuanya itu terkait dengan pengelolaan kinerja melalui PMM. Ini ada 2 komponen atau 2 unsur ya, kinerja dan PMM. Bapak Ibu guru yang namanya kinerja sejak jadi guru sudah mencerminkan kinerjanya. Namun belum direkam mungkin atau belum dianalisa mungkin dan sebagainya. Itu kinerjanya sudah semenjak ngajar sudah mencerminkan kinerjanya. Nah, ada kurang lebihnya, ada yang sudah banyak pengalamannya, ada yang baru mungkin bergabung dan sebagainya. Namun semuanya itu semenjak mengajar udah ada kinerjanya. Gitu. Buktinya peserta didik di depan kelas ya kita berikan materi, kita gali kompetensinya, kita berikan sosialisasi dan kita gali pula karakternya. Itu kinerja. Sedangkan PMM itu belum lama, memang keberadaannya itu setelah ada kurikulum merdeka gitu. Bahkan ada yang melesetin yang namanya merdeka ya sudah toh merdeka gitu. Bahkan anak kecil di YouTube merdeka full day jadi orang iso layangan gitu. Karena iya itu hanya intermezzo aja barangkali, tapi
terkait dengan berjalan waktu semuanya sudah bisa menikmati PMM tersebut. Terkait dengan PMM itu ada 3 faktor yang yang mendukung adanya PMM itu lancar, PMM itu bagus, PMM bisa diterapkan. Itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah sempat, yang ketiga adalah mampu. 3 unsur itu saling mengisi. Itu kalau nggak ada niat, biar disajikan PMM seperti apa, kalau nggak ada dari dalam hati kita ada niat, PMM nggak jalan. Kemudian PMM sempat, gitu. Walaupun ada niat, tapi nggak ada sempat, ya nggak jadi. Ada niat, ada sempat, tapi tidak ada kemampuan, juga nggak jadi. Karena itu 3-tiganya harus ada. Yang pertama, niatkan PMM ini sebagai ibadah, sebagai penunjang kerja, sebagai motivasi teman-teman semuanya. Soal masalah sempat atau waktu bisa kita atur kapan, ada kesempatan kapan. Mungkin pada saat hari Rabu kita kolaborasi kerja bareng, itu buka PMM, ya ada di situ tutor sebayanya yang sudah terampil, yang sudah beberapa tahap ke depan bisa membantu atau ngajari teman-temannya gitu. Nah, di antara sekian ada teman-teman kita yang masih muda, masih gesit, kemampuan IT-nya bagus, membantu kepada Bapak Ibu saudara kita yang sudah tua, mungkin agak lambat, yang maklum gitu. Tapi bagaimanapun juga semua harus bisa dan sempat waktunya bisa diatur. Soal mampu sambil berjalan. Sepanjang ada niat, ada sempat, kemampuan bisa diupayakan untuk itu. Buktinya sampai sekarang banyak yang sudah dapat sertifikat berapa, walaupun bukan sertifikat yang kita kejar, tapi bagaimana cara menggunakan PMM di dalam kinerja kita, di dalam mengajar kita. Karena kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka, tidak ada yang namanya pelatihan, tidak ada nama, sudah diserahkan kepada guru-guru, kepada sekolah masing-masing melalui PMM. Karena di PMM itu segudang ilmu, segudang materi, segudang kompetensi yang bisa kita gali sepanjang kita mau mencarinya, ada semua di sana. Bahkan soal-soalnya, bahkan soal AMBK, bahkan di sana juga ada bagaimana cara menjadi kepala sekolah yang bagus, atau tes kepala sekolah juga ada di sana. Makin kita pelajari PMM, makin haus rasanya kita semuanya. Nah, oleh karena itu jadikan PMM ini sebagai kebutuhan gitu. Tapi jangan salah, terlalu konsentrasi kepada PMM akibatnya menyita waktu yang lain. Oleh karena itu harus pandai-pandai mengatur waktu. Kapan PMM, kapan kinerja, kapan melaksanakan pembelajaran, terpadu, terkolaborasi. Jadi tidak ada yang dominan. Ngurusin PMM terus, akhirnya ngajarnya nggak konsentrasi, nggak fokus, gitu kan? Ngajar terus tanpa menggali ilmu melalui PMM juga tidak akan bagus, tidak akan mendapatkan ilmu, karena kalau nunggu penataran atau diklat atau bintek nggak ada. Sekarang itu sudah mencari sendiri, sudah tersaji di kementerian, sudah ada semuanya, kita tinggal menggunakan itu. Nah, berikutnya lagi berkembang menjadi komunitas belajar gitu ya. Komunitas belajar itu ya ada komunitas belajar dalam satu sekolah, antar sekolah, komunitas belajar secara daring pun juga ada. Itu tidak ada yang telat, tidak ada yang terlambat. Gitu. Mohon maaf ya, di sini ada suara pengajian karena depan ada masjid. Sayup-sayup kedengaran ini. Nah, depan ada masjid, jadi agak nggak bisa dihindari. Gitu. Setiap hari Selasa itu depan sekolah, di depan kantor ada masjid yang mengaji. Kembali lagi kepada pengelolaan kinerja, kita sudah mencapai tahap yang kesekian kali. Tahapnya sudah
selesai observasi tinggal penilaian. Siapa yang menilai? Yang menilai adalah kepala sekolah dengan mengambil kompetensi yang ada di dalamnya. Di link itu ada, tersedia mau milih yang mana yang akan dikerjakan, dituangkan dalam program, seharusnya diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, saatnya kita dinilai oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dinilai oleh pengawas. Tapi mohon maaf, saat ini pengawas tidak bisa menilai karena memang pertama surat tugasnya belum ada. Gitu. Karena yang menilai itu sebetulnya bukan pengawas, yang menilai kepala dinas. Tinggal kepala dinas atau kadis kita melihat. Karena itu andai kata nanti linknya sudah dibuka, proses berikutnya seperti apa, kita akan menuju ke sana. Oleh karena itu sangatlah tepat bila 14 ini di kalender ini bisa mengadakan belajar bareng, ya, belajar asik dengan mengundang narasumber. Oleh karena itu kita perhatikan baik-baik pada narasumber. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mungkin nanti banyak pertanyaan atau banyak sharing yang perlu digali, yang perlu dijawab dan perlu dijelaskan. Silakan dijawab, saya tetap menyimak. Dan saya hari ini ada mendua ini. Mendua. Dari Klender juga ada Cipinang Cempedak. Jadi saya punya atau menghadapi dua komputer nih, laptop satu, kemudian komputer satu. Tapi nggak apa-apa. Demi semuanya saya yakin kalau saya kurang konsentrasi mohon maaf. Saya yakin dengan narasumber yang ada nanti bisa menyimak yang ada. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar asik terkait dengan pengelolaan kinerja melalui PMM, dan tetap wujudkan niat, cari kesempatan, dan bisa belajar untuk mewujudkan kemampuannya. Saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan agenda yang padat sekali khususnya kelas 1 sampai dengan kelas 5 ini sebentar lagi akan melaksanakan asesmen atau penilaian sumatif. Soal-soalnya disiapkan, kemudian dirakit sedemikian rupa sehingga mewujudkan soal yang valid, soal yang reliable, soal yang mempunyai ketetapan dan ketepatan apa yang akan diukur dari pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Kita harus wujudkan melalui soal-soal tersebut. Baik, itu saja Pak Casmudi, masih monitor? Masih Pak, bareng di sekolah. Oke. Bu Ratna, ada Bu Ratna? Ya. Ratna Kemudian Bu Dewi Tanti, atau ada ya. Kita, ya, ini ada 171 peserta. Dari mana saja ini? Ada dari Kaltim, Bapak. Dari Kalimantan Timur, ada dari Lebak, Banten, dari luar kota banyak, Bapak. Ya, banyak kali Pak Ponijan. apa namanya? Wifi-nya. Sinyal kali ya. Ya, baik. Sinyal yang Itu saja. baik, Bapak. Ya. Ya, Bapak. Ya, Pak Kemudian kita Casmudi. jalan ya. Dibuka perlu dibuka enggak? Nih. Ya. Baiklah. Saya buka saja ya. Di kalender 14 membaca bismillah dibuka dan bisa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara, pemandu acara, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak, mohon izin kita mau ada sesi foto bersama.
Iya. Mohon izin Siap. nanti ada foto sesi bersama. Terima kasih Bapak Ponijan atas arahan dan motivasinya. Baik, kita akan ada sesi foto bersama. Ada 7 slides, 7 slide. Kita mulai dari slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Baik, terima kasih Bapak Ponijan atas arahan dan motivasinya. Terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat. Baik, Ya, terima tetap kasih. monitor ya. Silakan. Ya, terima kasih Silakan. Bapak. Mas Ponijan. Ya, lanjut. Saya Baik. tetap monitor ya. Ya, terima kasih Bapak. Mengulas arahan dan motivasi dari Bapak Ponijan. Yang pertama, sejak jadi guru kita harus terbiasa dengan kinerja, dan akan tetapi yang belum terekam atau teranalisa dalam kinerja terlihat nilai dan lain-lain. PMM keberadaannya sudah ada sejak kurikulum Merdeka. Terkait dengan PMM ada 3 unsur, yaitu niat, sempat, mampu. Harus ada ketiga unsur tersebut. Harus ada agar semua kegiatan di PMM dapat terlaksana. Niat harus ada, waktu diatur, mampu juga bisa sama-sama saling bantu, dan sambil berjalan kemampuan bisa diupayakan. Mari gunakan PMM dalam kinerja dan meningkatkan kemampuan kita sebagai guru merdeka. PMM adalah segudang ilmu, segudang materi yang dapat digali selama kita mau. Kita harus pandai-pandai sebagai guru, harus mengatur waktu agar semua bisa berkolaborasi dengan baik antara PMM, mengajar, dan kegiatan lainnya. Pengelolaan kinerja guru dinilai kepala sekolah. Kepala sekolah harus dinilai pengawas. Pengelolaan kinerja sudah tahap observasi, akan tetapi akan lanjut ke tahap berikutnya. Maka tepat kita SD Kalender 14 mengajak kita belajar bareng untuk pengelolaan kinerja ini. Baik, itu mungkin sekilas tentang arahan dan motivasi dari Bapak Ponijan. Kita lanjut ke acara berikutnya adalah pemberian materi oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Antike Maulidia. Saya sapa dulu Ibu Antike. Ya, Ibu Tri. Iya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk memberikan materinya. Sama-sama, kita saling belajar di sini Iya, ya. Ibu. Mohon izin, saya juga akan menyampaikan pantun buat Ibu. Jangan lupa cakepnya ya Ibu. Oke. Di Mesir ada unta. Cakep. Di Indonesia ada kuda. Cakep. Terima kasih kepada Ibu Antika Maulidia. Senang berkenalan dengan Anda. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan materi. Tapi sebelum pemberian materi, saya akan sedikit tentang biodata beliau. Biodata beliau adalah guru yang luar biasa. Nama beliau adalah Ibu Antike Maulidia. Tempat tugas sekarang adalah SD Negeri Rawamangun 02. Luar biasa. Moto beliau adalah bahagia itu sederhana. Ekspektasi beliau adalah disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Beliau riwayat mengabdinya di SD Kebarepan 1 Cirebon, di Krukut, Jakarta Barat,
di Menteng 01 dan yang terakhir adalah di SD Rawamangun 02. Beliau punya karya yang segudang banyaknya, dari penulis kumpulan cerpen berjudul Matematika Dalam Hidupku, antologi artikel gagasan Wow Guru Zaman Now, antologi cerpen petualangan rasa, antologi puisi Memaknai Aku, antologi puisi petualangan rasa 2023, antologi prosa sepucuk surat untuk ibuku tercinta. Allah, luar biasa prestasi beliau ini. Kita wajib mencontoh prestasi-prestasi beliau yang luar biasa ini. Baik, Ibu Antike, kami persilahkan untuk memberikan materinya. Terima kasih pada Ibu Tri. Ya, terima kasih. Karena tadi sudah banyak pantun yang didengarkan saya, boleh ya saya memberikan pantun di awal untuk semuanya? Boleh Ibu, Boleh, Bu. silakan. Ke pasar membeli kue talam, Cakep. tidak lupa untuk membeli jus tomat. Cakep. Dan saya mengucap salam pada ibu bapak yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Pengawas Duren Sawit Punijan, SPD MM, Jakarta Timur 1, yang terhormat, kemudian Bapak Pimpinan SDN Tender 14, Bapak Casmudi yang kami hormati, tim Basreng SDN Tender 14 yang luar biasa, alhamdulillah telah mengizinkan saya pribadi untuk bisa bergabung di episode ke-6 ini. Ibu Tri Budi Astuti selaku moderator yang saya hormati, serta Ibu Bapak yang luar biasa, waktu siang harinya seharusnya untuk istirahat bisa bergabung, dan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri atas arahan yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, niat, sempat, dan mampu, yang saya banggakan berada di ruangan Zoom. Alhamdulillah, salawat serta salam kita mari kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa berkumpul semua di sini, walaupun dalam ruangan virtual, insya Allah belajar barengnya mendapatkan manfaat. Izinkan saya untuk share ya Ibu materinya. Izin. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah terlihat, Ibu. Oke, mohon maaf. Karena sekarang memang sedang boomingnya kita membahas tentang pengelolaan kinerja. Sebelumnya, bolehkah saya melempar satu pertanyaan Ibu Bapak yang ada di ruang virtual? Kira-kira untuk pengelolaan kinerja pegawai ASN itu ada di Permenpan nomor berapa ya? Mungkin dari beberapa webinar BBGP ataupun yang dilaksanakan oleh dinas, kementerian. Adakah yang bisa menjawab Ibu Bapak? Boleh di kolom chat tentang pengelolaan kinerja. Oke, saya sedikit berbagi dan mohon maaf tidak bermaksud untuk menggurui. Kita sama-sama belajar. Untuk pengelolaan kinerja pegawai ASN sendiri terdapat di Permenpan nomor 6 di tahun 2022. Boleh cross-check, googling sama-sama. Dan memang di sana materinya banyak. Namun insya Allah di sini saya akan sedikit memaparkan, tidak banyak karena memang kita sudah ada di tahap untuk tindak lanjut. Bahkan baru saya mendapat informasi ada beberapa di wilayah guru yang sudah 100% telah melaksanakan PMM-nya, tinggal menunggu di bulan Juni untuk cetak SKP jika sudah linknya masuk ke dalam e-kinerja BKN. Namun di Jakarta sendiri masih sedang berproses, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pengawas. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit pengelolaan kinerja guru
sebagai narasumber satu di sini, yang kaitannya nanti sampai di akhir mencapai 100%. Mungkin sebagian di sini Bu Bapak Guru sudah ada yang 75%, bahkan 100%, tetapi kita di sini sama-sama belajar, mohon koreksinya ke depan jika ada salah-salah informasi yang saya sampaikan. Di sini sedikit saya izin, bentar ini. Untuk pengelolaan kinerja sendiri, memang posisinya di awal itu booming, Januari bahkan Desember itu sudah mulai marak ya Ibu Bapak semuanya. Memang di sini kita itu berada di tahapan di mana kondisi untuk pengelolaan kinerja atau PMM ini merupakan suatu alat bantu yang mempermudah guru sebenarnya. Bukannya semakin mempersulit, karena memang ke depannya ini semua dibuat mudah dengan adanya digitalisasi. Semua terpusat kepada kemajuan teknologi. Dan tahapan ini kita beranjak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Selanjutnya bisa kita lihat mungkin di akun Ibu Bapak Guru yang telah bergabung di sini, dari pelaksanaan nanti sampai bagian 2 tindak lanjut observasi. Apabila memang posisinya itu sudah 100%, maka dalam kumpulan dokumen refleksi tindak lanjut ini memang sudah semuanya terbuka gemboknya atau checklist semua. Selanjutnya, untuk tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja itu, saya yakin semua Ibu Bapak bagaimana penjelasan perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian, semuanya sudah lulus untuk KKTP atau KKM semua. Sehingga nanti saya berusaha untuk memberikan gambaran sedikit bagaimana proses dari observasi sampai ke refleksi tindak lanjut. Izinkan saya lewat untuk slide yang ini. Di sini adalah sasaran pengguna pengelola kinerja kita lewat, karena memang di awalan paparan inilah yang diharapkan oleh seluruh guru yang ada di Indonesia, bahwa praktik pembelajarannya 100%, kemudian pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini hanya sebagai pendamping, dan salah satu lagi poinnya adalah perilaku kinerja yang akan dinilai oleh atasan langsung. Praktik pembelajaran itu sendiri dan perilaku kinerja yang awal-awal memang sibuk diramaikan itu, berseliweran di medsos itu bagaimana pengembangan kompetensinya, harus mencari webinar, mengikuti kegiatan-kegiatan yang mendapatkan sertifikat, ternyata itu hanya sebagai tambahan saja, sebagai pendukung saja bagi guru yang bersangkutan untuk memperoleh predikat di atas ekspektasi yang akhirnya dalam bentuk SKP. Praktek pembelajaran lah dan perilaku kinerja lah yang akhirnya menjadi penentu untuk Ibu Bapak Guru bagaimana proses pencapaian dalam pengelolaan kinerjanya. Mungkin ini setelah dilalui bagaimana praktik pembelajarannya, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kinerja, Ibu Bapak sudah melalui alur-alur yang ada pada akun masing-masing. Ini prosesnya. Dari sini di awalnya biasa kita menunggu persetujuan dari atasan, kemudian nanti setelah atasan menyepakati rencana kinerjanya, setelah disepakati oleh atasan, maka tahapan berikutnya yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan adalah untuk mengecek kembali perencanaan kinerjanya, terus beruntun sampai akhirnya guru yang bersangkutan itu di RH-nya, kita RH sudah menyusun di sini ya, karena memang tadi kondisinya kita skip Ibu Bapak, bahwa guru harus mengupload dokumennya, RPP ataupun modulnya. Informasi yang disampaikan itu boleh atau tidak juga tidak apa-apa, akan tetapi karena nanti diminta oleh kepala sekolah sebagai arsip sekolah ataupun sebagai bentuk dukungan guru yang bersangkutan memang memiliki kinerja yang bagus, alangkah lebih baiknya bahwa guru yang bersangkutan mengupload di pengelolaan kinerja di akunnya dan kemudian memprint out-nya sebagai bukti dukung bahwa memang pelaksanaan observasinya berjalan dengan lancar. Selanjutnya hasil kerja tambahannya, RHK sudah disusun,
Kemudian ada penyesuaian dari atasan. Mungkin Ibu Bapak guru di sini, saya kemarin tidak memilih poin ini, kenapa kok jadinya berubah? Inilah kenapa memang ada diskusi yang sudah dilakukan oleh guru yang bersangkutan dan kepala sekolah bahwasanya mungkin dari beberapa sertifikat yang diincar, ya mohon maaf karena memang sertifikat PMM itu yang kita mengikuti modul-modul karena memang agak lama, ada beberapa sekolah yang memang cukup 1 atau 2, tidak sampai 4 atau 5 sertifikat untuk diperolehnya, karena memang itu waktu kita sempit, hanya 1 semester saja. Itu pun di Juni harus sudah diupload. Kurang lebih seperti itu. Anda sudah dapat melaksanakan pengelolaan kinerja. Kemudian nanti setelah kepala sekolah memberikan penyesuaian dari atasan, disepakati. Ini sudah dilalui Ibu Bapak guru. Nah, pelaksanaan kinerja inilah yang akan menjadikan sorotan karena memang sedang berproses, ada yang sudah selesai, sebelum puasa, bulan puasa sudah berproses observasi atau kita melaksanakan supervisi, dan sekarang ada beberapa juga sekolah yang masih melaksanakan supervisi yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Di sini poin untuk praktik kinerja masih 0, yang diharapkan guru adalah tadi di awal 100% Ibu Bapak, maka untuk memulainya kita klik cek langkah observasi. Tidak lupa di sini pun saya mengingatkan bahwa nanti di akhir ada pengembangan kompetensi dan tugas tambahan serta perilaku kinerja yang akan dipantau oleh atasan langsung secara berkala. Sehingga dimohon untuk berakhlaknya Ibu Bapak tetap memegang teguh selama aktivitas kinerja berlangsung. Selanjutnya yang diskusi persiapan observasi kelas. Ini mungkin sudah beberapa besar Ibu Bapak yang ada di ruang virtual ini melaksanakan observasi, maka sedikit saya skip. Ini adalah gambaran yang ada di SD saya, SD Rawamangun 02, bahwasanya di awal kita itu akan melakukan penilaian kinerja masuk untuk penilaian kinerja terhadap guru, maka ada cek daftar guru di sini dan untuk kumpulan dokumen awal-awal mula di Januari Ibu Bapak itu kita masih mengunggah 2, KOSP dan daftar hadir. Namun sekarang sudah menjadi 4 yang secara periodik atau bertahap selalu ada perubahan karena memang perbaikan dari sistem yang dibuat oleh kementerian tersebut. Selanjutnya di sini pelaksanaan observasi. Tadi bahwa guru itu mengisi pengisian dokumen observasi kelas, klik kumpulkan. Perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Anda tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai. Jika Ibu Bapak belum melaksanakan tahap pengumpulan dokumen atau kita mengerjakan data dokumen ini, Ibu Bapak guru mungkin yang sudah melaksanakan, kita tidak langsung bisa loncat ke bagian tindak lanjut observasi. Jadi poin per poinnya, tahapan per tahapannya kita estafet, selalu menyelesaikan terlebih dahulu tiap langkahnya. Ini mungkin Ibu Bapak sudah melaksanakan sampai akhir, namun boleh sedikit saya pertegas, mohon diperhatikan pada poin pelaksanaan observasi dengan tindak lanjut observasi ini kaitannya dengan format A, B, C, D bagi guru yang ditugaskan untuk silang atau saling melakukan observasi bergantian. Itu ada poinnya di RHK untuk pengembangan kompetensi yang harus diupload. Ibu Bapak selain sertifikat sebagai bahan bukti bahwa memang telah melaksanakan observasi secara bergantian dengan teman sejawat atau dengan senior. Selanjutnya untuk formulir diskusi persiapan, ini di awal-awal Ibu Bapak sebelum menginjak bulan April, walaupun guru itu mengkliknya 1 akan muncul 3, tetapi setelah April berlalu, setelah Maret berlalu, April Mei ada perubahan secara sistematis di sana bisa hanya menilai 1, sehingga mungkin di akun kepala sekolah akan muncul kok ada guru yang munculnya 3, padahal sih nilainya 1. Itu karena mungkin guru tersebut melakukan kegiatan langkah-langkah observasinya langsung atau dilakukan di bulan sebelum April, sehingga akan muncul 3 di akunnya. Dan bagaimana dengan guru yang memang baru melaksanakan di April Mei ini,
maka nanti akan muncul salah satu saja dari indikator yang akan diobservasi. Untuk itu bagaimana di akhirnya? Ini adalah kebijakan yang dipegang oleh kepala sekolah sehingga nanti tampilan pada dokumen tiap guru pun berbeda sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kemudian catatan penting ada 3 dimensi yang dipecahkan menjadi 8 indikator. Ini sebagai pengingat ibu bapak guru semua di sini. Saya juga di sini mengingat kembali masing-masing indikator memiliki sub 8 indikator. Nanti saya akan membagikan filenya untuk rubrik observasi kelas yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada format A, B, C, D yang akan dijadikan sebagai bukti untuk pengembangan kompetensi bagi guru yang melakukan penilaian atau observer saling bergantian dengan temannya. Kemudian file Word perencanaan hasil kerja dan perilaku kerja PMM guru ini bisa juga di-download di PMM-nya, di Linktree itu banyak di sana, kita tinggal download saja. Nah, di sini adalah jadwal observasi yang sudah dilakukan. Saya skip, mohon izin. Ini adalah format A. Ibu Bapak mungkin sedikit awam atau memang sebagian besar sudah mengisi ya. Di awal-awal itu kita memang di sini mengisi mengenai format A. Bahwa tidak hanya kita buat Excel-nya saja, tetapi memang format A. Format A, format B, C, dan D itu ada di Perdirjen 7607 di slide ke-16 tentang pengelolaan kinerja. Di sini kita bisa melihat slide-nya, boleh Ibu Bapak yang sudah memiliki file kurang lebih 68 halaman mengenai bagaimana format A terhadap proses observasi hingga nanti refleksi tindak lanjut dari guru dan bahan pegangan kepala sekolah yang nanti akan disampaikan kepada pengawas sebagai perpanjangan tangan dari kepala dinas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ponijan. Ini ada bisa dilihat di slide ke-16, kalau bagian bawah untuk Perdirjen 7607 itu kaitannya dengan SKP. SKP nanti bisa dari PMM, dari pengelolaan kinerja ini akan dilingkan atau dikomunikasikan, dihubungkan pada kinerja BKN. Beberapa wilayah memang sudah muncul untuk SKP untuk semester ini, karena memang sudah 100% terpenuhi. Akan tetapi untuk DKI sendiri, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ponijan, kita masih berproses. Selanjutnya, ini adalah format A yang dilakukan persiapan observasi. Mungkin Ibu Bapak Guru tiap-tiap sekolah di sini memegang persiapan observasi, selain diskusi juga ada lembaran yang harus diisi secara tertulis. Tapi untuk format yang bakunya ini adalah sesuai dengan Perdirjen 7607 seperti ini bentuknya. Kemudian dokumen RPP tadi yang di awal diunggah. Praktiknya ini Ibu Bapak sudah kita lewati semuanya. Ini adalah format B. Pada saat formulir pelaksanaan, ini contohnya formulir pelaksanaan ini adalah nama guru yang kita observer, kemudian pengamat atau kepala sekolahnya. Ini adalah fokus perilaku-perilaku yang dipilih. Fokus perilaku-perilaku yang dipilih, kemudian disinilah proses kepala sekolah menilai. Belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Di sini kemudian ada catatan-catatan atau rekomendasi yang disampaikan kepala sekolah pada guru yang bersangkutan. Dan ini pun setidaknya guru yang memang diberikan kepala sekolah izin untuk melakukan pengembangan kompetensi sebagai teman sejawat atau saling bergantian untuk observasi, ini adalah bukti sebagai pengganti sertifikat untuk diupload di pengelolaan kinerjanya. Selanjutnya, terjemahan dari format B ini Ibu Bapak yang ada di sini. Saya ulang lagi, ini yang seperti ada di Perdirjen, tapi setelah Ibu Bapak mengisi seperti ini. Atau bisa nanti terakhir untuk berkas pegangan Ibu Bapak tinggal mencetak format dokumen yang ada di akun kepala sekolah. Ini yang sudah diupload Ibu Bapak Guru. Kepala sekolah bisa ngeprint atau bisa mendownload dari sini jika memang guru tidak mempersiapkan saat kita masuk supervisi atau diwakilkan oleh guru senior, tetapi memang kondisinya kepala sekolah tidak bisa masuk, sehingga kepala sekolah bisa mendownload di sini. Tetap ada komunikasi antara kepala sekolah, guru senior dengan guru yang bersangkutan pada saat pelaksanaan supervisi berlangsung.
Kemudian ada diskusi tindak lanjut observasi kelas. Ini tahap pelaksanaan observasi pertama, kedua sudah dilakukan. Memasuki untuk kumpulkan dokumen tindak lanjut, ini kita akan mengarah ke format C. Format C, formatnya ini nanti akan diisi oleh guru yang bersangkutan dan tetap ditindaklanjut oleh kepala sekolah. Jika poinnya sudah melewati 2 ini, 50%. Ibu Bapak jika sudah mengisi tahapan ini maka 75%. Dan posisi tindak lanjut sampai akhirnya mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut itu 100%. Maka nanti SKP-nya jika sudah link ke kinerja BKN, nanti boleh silakan Ibu Bapak untuk web kinerja BKN-nya dibuka-buka atau di My ASN itu bisa juga dicek. Kemudian cek hasil penilaian observasi, ini yang dilakukan oleh guru. Klik lanjut untuk memulai pengisian tindak lanjut. Formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Ini formulir diskusi tindak lanjut kelas yang terpampang di akun guru. Nah, guru tidak lupa berdiskusi dengan kepala sekolah, jadi 2 arah di sini sehingga ada peningkatan kualitas proses pembelajaran dan diharapkan rapot pendidikan di tahun berikutnya dapat meningkat. Ini masih lanjut di sini, isiannya sudah dilakukan Ibu Bapak Guru. Ini adalah format C. Ini adalah format C, format tindak lanjut observasi kinerja guru. Di sini ada guru itu bagaimana bisa merefleksikan diri secara, kalau kita orang kekinian bilangnya coaching, bisa coaching diri sendiri, apa sih sadar tidak sadar dalam melakukan proses pembelajarannya. Ini bukti bahwa salah satu guru saya baru melaksanakan tahap 50%. Langkahnya di sini, ini belum dikerjakan. Ada beberapa guru yang sudah mengerjakan di tahap ini, maka posisinya 2/3 atau praktek kinerjanya sudah 75%. Kemudian ini masih lanjut posisi isian dari jika kita mengklik poin pelaksanaan tindak lanjut maka akan muncul seperti ini. Ini di akun kepala sekolahnya Ibu Bapak. Bagaimana kesadaran guru untuk berefleksi, ini kemudian dijelaskan oleh kepala sekolah. Salah satu bentuk buktinya adalah 75% dari guru di Rawamangun 02 untuk praktek kinerjanya. Bagaimana bisa mewujudkan sampai 100%, tadi sudah di awal bahwa kita harus melakukan sampai akhir, sampai direfleksi, tindak lanjut, diisi, adapun itu tugas tambahan dan pengembangan kompetensi diupload juga, namun itu sudah terlaksana oleh guru, oleh salah satu guru, tapi tetap 75%. Ternyata tidak lupa KUSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, kemudian laporan satuan pendidikan dan rangkuman kehadiran ini juga harus diupload oleh kepala sekolah di akunnya. Jika dari keempat poin ini tidak diupload, maka tidak akan muncul 100%-nya Ibu Bapak, kurang lebih seperti itu. Dan mohon izin sedikit share, pernah ada di sini posisinya untuk dokumen yang harus diupload kepala sekolah itu 5, tapi sekarang sudah fix dari secara periodik itu kementerian atau kemarin sudah disampaikan oleh BBGP bahwa posisi di sini ada 4, KOSP atau kurikulum yang ada di tahun ini, kemudian dokumen perencanaan termasuk di dalamnya RKAS, dokumen laporan satuan pendidikan, rapot pendidikan, dan rangkuman kehadiran. Awal-awal itu rangkuman kehadiran daftar datang dan pulang, absen tanda tangan. Itu kan kalau gurunya 10 mungkin selembar. Kita dalam waktu 6 bulan, sebenarnya per Mei sampai Mei cukup karena di Juni itu sudah tidak efektif. Informasi yang saya dapatkan waktu mengikuti kegiatan webinar, sehingga 5 bulan itu cukup 5 lembar dan kita dalam bentuk PDF itu mungkin tidak terlalu berat. Tetapi jika itu gurunya puluhan, itu akan memberatkan, sehingga sekarang dipermudah oleh pengelolaan kinerja ini, kita hanya membuat rekapannya saja per bulan. Mungkin dari masing-masing guru di bulan Januari tanda tangan, sehingga memang bahwa guru yang bersangkutan itu hadir atau masih bekerja tiap bulannya di sekolah tersebut. Untuk refleksi tindak lanjut observasi kelas, nanti kita akan temui poin format D.
ini adalah formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas yang akan diisi oleh guru dan kepala sekolah untuk merespon, dan sampai muncul 100%, maka ini adalah secara bukti tertulisnya, ini kan diisinya tulisan tangan atau boleh ketik Ibu Bapak, tanpa harus adanya tanda tangan dari atasan langsung, sebagai bentuk dokumen atau bendelan dokumen bukti bahwa kepala sekolah telah melaksanakan kinerjanya. Nanti akan lebih dijelaskan oleh Ibu Amalia. Jadi format A, B, C, D itu untuk kepala sekolah perlu dipegang, tetapi untuk guru yang bersangkutan mengupload sebagai bukti pengembangan kompetensi di format A, B, dan C saja. Kurang lebih seperti itu. Untuk pengumpulan bukti dokumen hingga ada poin ini praktik kinerja sudah 100%, pengembangan kompetensi kita upload, mungkin Ibu Bapak sudah melaksanakannya. Bagaimana untuk yang sertifikat A, B, C sampai kurang lebih 32 poin minimal, maksimal 128 poin. Tapi ada minimal, kenapa harus milih yang maksimal? Jangan merepotkan diri sendiri. Untuk sertifikat topiknya topik apa saja, kita di sana bisa perjelas dalam PDF-nya yang akan diupload. Rencana bukti dukung sampai nanti tugas tambahan Ibu Bapak. Ini ada tanya jawabnya, link tree-nya mungkin Ibu Bapak sudah punya atau berseliweran yang ada di grup-grup masing-masing. Tapi ini gambaran dari siang tadi pertanggal hari ini, bahwasannya guru saya di sini sudah mengupload semuanya, tetapi karena masih ada dari absen kinerja, absen kehadiran, dan KOSP yang belum terupload, maka poinnya masih berada di persentase 75%. Namun jika beberapa sekolah sudah mengupload kepala sekolahnya di akun, dari 4 dokumen tersebut dan guru tersebut memang sudah mengupload tugas-tugasnya dari pengembangan kompetensi dan surat-surat tugas, maka 100% akan tercapai. Kurang lebihnya seperti itu Ibu Bapak dari saya. Mohon maaf jika terlalu cepat, jika ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Mohon izin. Baik, terima kasih Ibu Antike. Sedikit mengulas saya tentang pembahasan Ibu Antike tadi. Sepertinya memang ada sekolah yang sudah 100% ya Ibu, tapi mungkin dengan ada sekolah yang belum juga yang 100% di pengelolaannya, sehingga setelah Ibu Antike memberikan materi dapat memudahkan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk mencapai pengelolaan kinerja bagian RHK dan perilaku kinerja sehingga mencapai 100%. Baik, Ibu, nanti ada sesi tanya jawabnya setelah narasumber kita yang kedua. Kita akan lanjutkan ke narasumber kita yang kedua. Ibu, boleh sebelum ke narasumber yang kedua saya berpaling boleh, silakan. Iya, boleh. Kenapa Ibu? Mohon cakepnya ya semua. Siap, Bu. Oke, Selasa siang masak ayam goreng. Cakep. Cakep banget, cakep banget. Kita santap dengan semangat. Cakep. Biar bersama-sama di Basreng. Semoga mendapat manfaat. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas materinya. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemberian materi yang akan diberikan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Amalia Fajar Hidayati. Selamat siang Ibu Amalia. Selamat siang, Bu Tri. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan materi di acara webinar Basreng kita. Terima kasih. Baik Ibu, yang lain sudah saya beri pantun, Ibu mohon menjawab cakep pantun saya. Siap, Putri. Ya, baik. Pergi ke pasar membeli ikan teri. Cakep. Berjalannya di sebelah kiri. Cakep. Terima kasih Ibu Amalia Fajar Hidayati sudah memberikan materi.
Terima kasih Ibu. Kepada Ibu Amalia Fajar Hidayati, kami persilahkan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Bu. Oh iya, Ibu, sebelum memberikan materi, saya akan bacakan kurikulum VT. Baik. Ibu Amalia Fajar Hidayati, nama lengkap. Sekarang beliau mengajar di SD Negeri Kepala Sekolah di SD Negeri Pulau Gadung 01. Beliau banyak sekali workshop-workshop yang sudah, pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti beliau dari di Asia sampai ke luar negeri juga ya Ibu. Terus seminar matematika, seminar berbasis multimedia, bengkel praktik baik berliterasi baca tulis, kemudian peningkatan kompetensi teknisi guru, terus banyak sekali, pokoknya virtual koordinator semua, terus kita prestasi beliau itu luar biasa. Finalis terbaik lomba baca puisi guru di Perpustakaan Depok tahun 2018. Juara 2 tingkat Provinsi DKI Jakarta lomba baca puisi guru tahun 2020. Luar biasa prestasi beliau, wajib kita contoh. Baik, Ibu, demikian kurikulum VT Ibu Amalia Fajar Hidayati. Kepada beliau kami persilahkan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Putri. Tadi Putri sudah menyampaikan pantun nih. Saya boleh ikutan ya Putri ya? Boleh dong. Tadi karena jalan-jalan saya juga mau jalan-jalan tapi ke air nih kayaknya. Tapi bukan air dalam kolam ya. Iya. Ya, air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Amalia. Terima kasih Bu Tri. Nambah Bu, sebaris lagi Bu Amelia. Oh gitu, ya nanti saya tambahkan sebaris ya Bu Dwi Mitasari. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat senusantara, karena tadi ada dari Kalimantan gitu ya, saya lihat juga ada dari Papua dan lain sebagainya. Mohon izin sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Pengawas Binaan 2 Kecamatan Durensawit, Bapak Penijan SPDMM, Pak Casmudi selaku Kepala SDN Klender 14, Bapak Ibu Guru SDN Klender 14 yang sudah memberikan waktunya di tim Basreng ya. Basreng 14, kalau kita ingat-ingat Basreng tuh kayaknya bakso digoreng gitu ya. Enak banget nih kalau siang-siang Putri. Boleh ya Putri ya? Bu, iya. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui, tapi izin sharing-sharing saja. Saya dengan Bu Antike dari Pulau Gadung, izin nyebrang kecamatan nih, gitu. Tapi sebenarnya Putri sedikit apa ya, sedikit bercerita bahwasannya saya dari Kecamatan Durensawit. Jadi istilahnya saya nih temu kangen gitu dengan Kecamatan Durensawit, Putri. Iya. Rumahnya di mana Ibu? Rumahnya di Bekasi, Ibu. Oh, rumahnya di Bekasi. Oh, Iya, dulu saya dengan Bu Klender Antike ya, sama. di SD Klender. Warga Bekasi Bu Amel Warga ini. sama saya juga warga Bekasi, Bu. Baik, mohon izin sharing PPT Bapak Ibu. Sudah tampil, Putri? Sudah Ibu, udah kelihatan. Bapak Ibu, ini adalah panduan teknis
fitur pengelolaan kinerja kepala sekolah untuk pengguna kepala sekolah yang biasa bukan yang biasa, yang kita gunakan di PMM gitu ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa download di link dari PMM itu tersebut. Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama tadi Bu Antike, pengelolaan kinerja itu terdiri dari 3 tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya skip karena Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Bu Antike, kemudian Bapak Ibu di akun kepala sekolah, gitu ya. Di akun kepala sekolah, aktor yang menjadi apa namanya, pelaksananya mulai dari kepala sekolah sebagai pegawai, kemudian ada pejabat penilainya adalah kepala dinas dan pengawas sekolah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ponijan tadi, bahwasannya di DKI ini belum sampai di ini ya, masih berproses intinya, masih berproses. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah tidak perlu bingung harus bagaimana, yang jelas di PMM kepala sekolah itu ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan sebagai pegawai dan sebagai penilai begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita fokus saja di pengelolaan kinerja Bapak Ibu kepala sekolah, bahwasannya Bapak Ibu dashboard-nya seperti ini awalnya. Kemudian next di periksa kinerja perencanaan kinerjanya Bapak Ibu, ini ada lini masanya mulai dari pengelolaan kinerjanya dari Januari hingga Juni. Kemudian ini adalah dashboard di mana Bapak Ibu kepala sekolah yang menjabat sebagai PLT. Begitu ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu yang kepala sekolahnya sebagai PLT, maka dashboardnya tampilannya begini. Nah, kemudian Bapak Ibu di pojok kanan atas itu ada klik mulai, kemudian data Bapak Ibu bisa dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum begitu. Mohon melakukan pembaharuan data Dapodik, apabila tidak sesuai silakan menghubungi operator masing-masing di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Next di tahap perencanaan, sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu melihat kinerja Bapak Ibu untuk memfokuskan kepada rapot pendidikan. Jangan lupa Bapak Ibu sudah melihat perencanaan kinerjanya terdiri dari praktik kinerja, kemudian ada pengembangan kompetensi, kemudian ada perilaku kerja, dan ada rangkuman. Bapak Ibu bisa memilih dari indikator-indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran, mulai dari memandu perencanaan pembelajaran, ada presentasi visi misi, ada presentasi program sekolah, dan lain sebagainya. Tapi ini pun harus disesuaikan dengan rapot pendidikan sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang seperti yang sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu harus tetap melihat rapot pendidikan masing-masing. Harus dikulik bareng-bareng dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, yang tadi sudah saya sampaikan bahwasannya, sebentar ya. Ada 8 indikator pilihan yang dipilih oleh Bapak Ibu. Dipilihnya hanya salah satu indikator. Kemudian klik di pengembangan kompetensi. Nah, masuk di pengembangan kompetensi, minimal ya, minimal Bapak Ibu kepala sekolah poinnya di angka 32, maksimal di angka 128. Ini dalam 1 semester atau dalam 6 bulan. Pilih rencana hasil kerjanya, kemudian target kuantitasnya. Jika memilih 2, targetnya pun akan berubah begitu ya Bapak Ibu ya. Ini poin-poinnya maksud saya, poin-poinnya akan berubah. Kemudian Bapak Ibu dalam memilih rencana, Bapak Ibu pastinya akan membuktikan dukungan-dukungan yang akan diupload di dalam
PMM Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ada tambahan ya Bapak Ibu, bahwasannya ini bisa dihapus di RHK masing-masing. Walaupun yang di awal-awal itu belum ada pembaharuan, tapi makin kemari Bapak Ibu ada perubahan di akun RHK masing-masing Bapak Ibu. Kemudian, nah Bapak Ibu, di perilaku kinerja ini adalah tindakan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan sebagai pegawai yang melayani masyarakat. Kemudian diisi, ini dipilih ya Bapak Ibu, dipilih sesuai dengan indikator perilakunya, kemudian klik rangkumannya, setelah diklik rangkumannya maka tampilannya akan seperti ini. Hampir sama dengan tampilan dari dashboardnya guru, begitu ya Bapak Ibu ya. Ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, dan seterusnya, kemudian klik lanjutkan dan dikumpulkan, begitu. Ini saya next saja. Kemudian di pelaksanaannya. Di pelaksanaannya ada beberapa variabel yang ada di tampilan kinerja kepala sekolah. Yang pertama adalah praktik kinerja, kemudian ada pengembangan kompetensi, perilaku kinerja, dokumen akuntabilitas. Nah, Bapak Ibu, tampilan pada dashboard kepala sekolah, ini yang tadi saya sudah sampaikan, kalau di DKI belum ada ini ya Bapak Ibu, tim kerjanya, daerah dinasnya pun belum ada, jadi masih kosong. Tapi itu tidak perlu menjadi polemik Bapak Ibu semua, karena yang jelas Bapak Ibu tetap akan melaksanakan tugas yang seperti tadi sudah saya sampaikan, sebagai pegawai dan sebagai pejabat menilai kinerja. Dan jangan lupa Bapak Ibu, seperti yang sudah diingatkan oleh Ibu Antike, bahwasannya ini sudah bulan Mei Bapak Ibu, jangan sampai nanti Bapak Ibu belum mencolek guru-guru atau pegawai Bapak Ibu sebagai selaku kepala sekolah ya, di lapangan. Boleh saya lanjutkan ya, Bu Tri? Belum mencolek maksudnya. Silakan Ibu. Oke. Baik, dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, yang jelas kalau di pejabat penilai akan berhubungan dengan para guru. Begitu ya, ini dashboardnya kepala sekolah. Kita lanjutkan ya. Kemudian fokus lagi kepada kepala sekolah di akun sebagai pegawai. Yang kedua adalah Bapak Ibu akan melanjutkan konfirmasi ulang data dari atasan Bapak Ibu. Tapi ini kita berhenti di sini. Berhenti di dashboard yang ini. Ya, karena belum ada tim kerja yang seperti sudah disampaikan oleh Bapak Ponijan tadi di awal, untuk DKI masih on proses semua. Begitu. Ya. Tapi nanti Bapak Ibu akan melanjutkan data seperti ini di dashboard ini, konfirmasi ulang data atasan, kemudian data tim kerjanya, kemudian klik kalimat-kalimat persetujuan, kemudian dikonfirmasi. Kemudian Bapak Ibu di praktik kinerja tetap sama dengan dashboard para guru, ada form A yaitu diskusi persiapan observasi praktik kinerja. Ini ya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya. Seperti itu. Ini ada di pengelolaan kinerjanya Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu akan mengobservasi praktik kinerja. Nah, ini yang berhubungan dengan dashboardnya para guru. Ya, mulai dari isi dokumen persiapan, isi dokumennya, kemudian, nah ini hampir sama. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Ini observasinya, kemudian tanggalnya, kemudian kumpulkan. Kemudian diobservasi, menunggu atasan. Sama ya Bapak Ibu. Kepala sekolah juga akan melakukan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing. Akan tetapi pemimpinnya atau penilainya adalah dari tim yang disiapkan. Begitu ya Bapak Ibu. Ini sampai di dokumen, kemudian terakhir dikumpulkan. Baru selesai di bulan Juni praktik kinerja Bapak Ibu selesai 100%. Begitu ya Bapak Ibu untuk yang kepala sekolah. Dan untuk dokumen-dokumen selanjutnya, Bapak Ibu kepala sekolah juga mengumpulkan hampir sama dengan dengan guru-guru yang lain. Seperti contohnya di dashboard ini, meningkatnya kinerja satuan pendidikan mulai dari karya, kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan, kemudian sertifikatnya dikumpulkan, diunggah. Ini sama. Semua sama. Hampir sama. Saya skip saja. Dah, Bapak Ibu, tadi linkerdnya ya Bapak Ibu untuk pengelolaan kinerja guru ada di linkerdnya ini. Nanti saya bagikan di kolom chat. Kemudian ada pengelolaan kinerja kepala sekolah, linkerdnya juga berbeda. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini contoh indikator keberhasilan dari jika Bapak Ibu memilih visi misi. Ini contohnya. Ini contoh-contoh saja ya Bapak Ibu. Yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Antike, untuk di dashboardnya kepala sekolah akan mengupload KOSP. Kalau di awal itu dokumen pendukung ada 2 ya Bapak Ibu. Setelah ada pembaharuan, sekarang sudah ada sekitar 4 dokumen pendukung. Dan itu harus disiapkan oleh Bapak Ibu sebelum bulan Juni. Kenapa Bapak Ibu? Yang jelas ini akan berkesinambungan dengan paknya ya Bapak Ibu ya di My ASN-nya Bapak Ibu. Itu materi yang mungkin dari kepala sekolah, karena Bapak Ibu kepala sekolah ada 2 yang perlu diingat, bahwasannya Bapak Ibu selaku pemimpin ada di pengelolaan kinerja Bapak Ibu selaku kepala sekolah dan sebagai penilai yang sudah dijelaskan oleh Ibu Antike. Materi dari saya cukup, Bu Tri. Halo monitor Bu Tri. Iya Ibu. Iya, karena Iya, sudah di sudah pukul selesai. 14.20 ya. Iya, Saya agak betul. sedikit ngebut karena tadi Bu Tri Ya, juga sudah menyampaikan ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab sesi begitu ya. tanya jawab. Ya, Ada ya sesi Ibu. tanya jawab. Itu saja dari saya selaku narasumber kedua. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Amalia, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Semoga nanti kita bisa terapkan di saat kita mengerjakan pengelolaan kinerja PMM. Baik, menginjak acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang bisa ketik di kolom chat atau bisa raise hand di Zoom-nya. Ada satu pertanyaan dari sebentar Ibu. Pertanyaannya, untuk penilaian kinerja, apakah hanya fokus pada observasi saat mengajar? Bagaimana dengan perilaku sehari-hari biar terlihat objektif dan adil? Apakah kinerja ini bakal menjadi SKP? Berpengaruhkah terhadap ETKD-nya? Terima kasih. Dari Pak Jumadi ya. Dari Pondok Kopi 04. Iya. 08. Iya. Baik Ibu, bisa Ibu Antike atau Ibu Amalia untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jumadi. Mohon izin Bapak Jumadi, saya menjawab pertanyaan yang Bapak
ketik di kolom chat bahwasannya tanyakan pada intinya kenapa hanya fokus ke observasi, tapi untuk perilaku kinerja dari guru yang bersangkutan tidak. Mungkin di awal sedikit saya paparkan mengenai perilaku kinerja karena memang untuk observasi itu sesuai dengan hari H, tetapi untuk praktik kinerja itu kita lihat dari 1 semester berjalan dari Januari sampai di bulan Juni. Tetapi dikarenakan informasi yang sampai saat saya mengikuti webinar di BBGP itu boleh untuk melakukan penilaian praktik kinerja sampai Mei, sehingga mungkin kenapa beberapa sekolah sudah 100% karena sudah menginjak di Mei, apalagi ini sudah belasan mendekati akhir bulan, maka mungkin kepala sekolah sudah layak untuk menilai perilaku kinerja guru yang memang nanti dari perilaku kinerja guru tersebut adalah salah satu bentuk atau poin penilaian untuk mengetahui sejauh mana nilai dari SKP-nya kategori di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Dan itu ada di angka kredit kenaikan pangkat jenjang jabatan fungsional, bisa dilihat di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 Bapak, atau bisa disinkronkan nanti dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Ini saling berkaitan dengan perdirjen tadi yang sudah saya munculkan di PPT 7607. Di bawahnya itu ada bentuk SKP yang selayaknya nanti bisa dilihat di e-kinerja BKN akun masing-masing dari guru ataupun ASN semuanya. Seperti itu kurang lebih. Mungkin Bu Amalia bisa menambah. Baik, Ibu Amalia bisa menambahkan pertanyaan dari Bapak Jumadi tadi? Iya, Ibu, mohon izin. Ya, silakan Ibu. Yang jelas Bapak Ibu untuk apapun yang dilakukan di PMM ya Bapak Ibu, ini kan pastinya ada komunikasi antara kepala sekolah dengan pihak pegawai begitu ya. Kalau mau bisa dikatakan apakah ini bisa dilihat dari terlihat objektif atau adil gitu ya. Dengan komunikasi yang memang lebih intens, kemudian bisa dikomunikasikan lebih baik gitu ya. Dilihat objektivitas dan keadilan itu nanti kembali kepada pemimpin di unit kerja masing-masing begitu dengan pegawainya. Kalau untuk berpengaruh terhadap ETKD atau tidak, ini kan kalau di DKI setahu saya untuk pakai integritas masih sedang berjalan ya, on proses semua ya Bu Antika ya. Karena kalau kita bicara tadi Permendirjennya atau yang lainnya, yang jelas Bapak Ibu untuk saya ingatkan kembali apapun yang apapun yang sudah dikelola di kinerja pastinya nantinya akan berpengaruh. Tapi kalau untuk berpengaruh besar untuk pada saat ini itu belum ada naungan ininya ya regulasi yang jelas di DKI-nya. Bukan tidak jelas, tapi yang jelas kita semua itu di DKI on proses. Sama seperti yang dokumen kinerja kepala sekolah ya Bapak Ibu. Kami atau kepala sekolah yang ada di seluruh DKI itu bahkan belum sama sekali mengerjakan kegiatan apapun di kinerjanya masing-masing begitu. Jadi stuck, padahal ini sudah di tanggal 14 dan ini udah tinggal 15 hari hitungannya ya Bu Antika ya, untuk 15 hari. Jadi fokus saja apapun yang bisa dilakukan di dashboardnya PMM, karena yang jelas KOSP harus upload karena itu akan berhubungan dengan 100%-nya kinerja para guru begitu. Kemudian 4 dokumen-dokumen pendukung seperti daftar hadir yang tadi sudah Bu Antike perjelas bahwasannya ini tidak dipersulit kalau misalkan memang daftar hadir itu kalau kita mengikuti tanda tangan yang banyak per bulan itu pasti beberapa lembar gitu ya Bu Antika ya, dan akhirnya nantinya prosesnya adalah mengkonvert dan akhirnya tidak terbaca. Nah Bapak Ibu dipermudah yang jelas, banyak contoh-contoh yang beredar di TikTok dan lain sebagainya, bahkan di PMM sendiri contoh-contoh dukungnya juga sudah ada ya Bu Antika ya, contoh-contoh dukungnya sudah ada dan KOSP itu memang sudah disesuaikan dengan unit kerjanya masing-masing, begitu Bapak Ibu. Seperti itu tambahannya Bapak Ibu dari saya, Bu Tri, silakan. Baik,
Mungkin Pak Jumadi masih membersamai kita. Mungkin ada pertanyaan yang masih belum jelas. Boleh ditanyakan langsung untuk dibuka speakernya. Bapak Jumadi. Sepertinya sudah paham ya Ibu. Pak Jumadi. Kenapa? Oke, baik. Kalau sudah paham, mungkin ada pertanyaan raise hand, boleh dipertanyakan. Ya, sedikit Oke. tambahan Bu Tri ya, berkenaan silakan. dengan keterhubungannya. Bapak Ibu silakan melihat di dashboard dari My ASN itu ya Bu Antike ya. Halo monitor Bu Antike. Yes, bisa Ya, diulang. untuk pak integritas itu Bapak Ibu bisa cek masing-masing di My ASN ya Bu Antike ya. Nantinya tampilannya akan berhubungan langsung begitu ya Bu Antike ya. Mohon izin ya Bu Tri, saya share screen dengan tampilan My ASN. Boleh, silakan Ibu. Ya. Ada yang Ya Bapak bocor, Ibu, ada yang dashboardnya nanti mungkin akan seperti ini untuk pak integritas begitu. Bapak Ibu silakan masuk ke masing-masing. Ini detailnya sudah ada. Yang jelas ini berkesinambungan dengan yang ada di PMM-nya Bapak Ibu. Mohon koreksinya Bu Antike, silakan. Siap. Untuk beberapa daerah, Ibu Bapak, mohon izin saya mengulas sedikit tentang PAK ya, penilaian angka kredit. Bahwasanya kita memang di awal itu ada secara konvensional yang menggunakan hitungan bahwa sertifikat itu dihitung. Kemudian yang kemarin sempat booming PAK integritas. Di sana PAK-nya ini yang nanti akan link tadi yang sudah disampaikan Bu Dia, linknya nanti ke My ASN. Tapi untuk DKI sendiri belum muncul bagi yang golongan 4A ke bawah. Kemudian untuk yang sekarang berlaku 2023 sampai tahun berikutnya karena sesuai dengan BKN nomor 3 tahun 2023 itu tentang akte kredit, bahwasanya kita sudah menggunakan PAK konversi. Nah, PAK konversi ini nanti yang dijadikan Ibu Bapak Guru untuk kenaikan pangkat tidak lagi menggunakan kumulatif, tetapi memang tadi yang sudah di awal pernah saya sampaikan, kita menggunakan penilaian itu sesuai dengan jenjang. Kalau 3A, 3B ada presentasinya. Boleh Ibu Bapak mengulas atau mengulik sedikit materi-materi atau pembahasan yang ada di peraturan BKN nomor 3. Di sana kalau di atas ekspektasi bagi yang guru muda berapa, kemudian guru madya berapa, itu poin-poinnya ada, termasuk dengan guru yang memang linier untuk kenaikan pangkat dengan pendidikan tingkat lebih tinggi, maka itu presentasinya 25% dari jenjangnya. Sehingga itu ke depannya itu memudahkan kita. Karena memang pada dasarnya kenapa di sini untuk jabatan fungsional adanya perubahan menjadi PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini dikarenakan memang guru kebanyakan kemarin itu yang naik pangkat dengan cepat, angkanya besar dengan dupaknya menjadi PAK itu sampai karena banyak mengikuti beberapa kegiatan. Tapi bagaimana dengan guru yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, kemudian tidak mendapatkan sertifikat, itu terhambat. Sehingga disamaratakan oleh, yang saya pahami disamaratakan oleh kementerian bahwasannya mempermudah Ibu Bapak Guru sebagai jabatan fungsional untuk kenaikan pangkat. Jadi hampir sama isinya seperti untuk jabatan struktural, kurang lebih seperti itu. Baik, itu penjelasan dari Ibu Amalia dan Ibu Antike, Bapak Jumadi. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu semua, untuk link absensi akan diberikan 30 menit sebelum acara selesai. Link daftar hadir Basreng hanya di-share oleh tim Basreng, yaitu Ibu Ismi dan Ibu Ratna. Selain link tersebut, tolong diabaikan. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu mohon izin. Saya koreksi tadi. Iya. Bukan
integritas tapi integrasi yang untuk pak integrasi yang ditunggu sama teman-teman yang disepakati di aplikasi Baik. yang diupload oleh dinas. Jadi bukan integritas tapi pak integrasi. Terima kasih. Baik. Apakah ada pertanyaan Ibu narasumber? Apakah sertifikat yang di-upload pada PMM harus ada kalimat praktik baik? Oke, mungkin di awal itu ada beberapa, boleh saya jawab ya Bu Amel? Kaitannya, ini memang saya tidak memaparkan karena saya pikir di awal itu sudah dilakukan Ibu Bapak Guru dan sudah memahami posisinya bahwa poin saya lebih banyak mengulas tentang teman-teman yang menjalankan atau melakukan observasi bergantian sehingga format A, B, C itu bisa diupload atau yang dapat sertifikat sesuai dengan poin-poin yang sudah diminta atau sudah ada juknisnya yang dari PMM Ibu Bapak di sana. Jika di sana sertifikatnya tentang praktik baik, maka memang kaitannya dengan sertifikat praktik baik. Jika sertifikatnya kaitannya dengan webinar ataupun kegiatan-kegiatan pengimbasan yang lainnya seperti kita mengikuti sebagai narasumber atau kita sebagai yang mengikuti seminar, maka itu ada keterangan yang sudah disampaikan. Mungkin nanti saya akan memberikan materinya yang sudah ada di PMM. Sebenarnya hanya saja mungkin terselip saking banyaknya ya Ibu Bapak di sini. Nanti saya akan coba berikan kepada moderator untuk disampaikan kepada Ibu Bapak di link WA grup ya Ibu. Ada. Baik. Terima kasih Ibu. Untuk link daftar hadir sudah diberikan di chat untuk Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan ada juga yang di luar Jakarta. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Langsung raise hand di Zoom. Boleh langsung bertanya kepada Ibu Amalia dan Ibu Antike. Bapak Ibu guru hebat semua, boleh bertanya langsung kepada beliau narasumber kita. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu semua. Semoga materi-materi yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga kita dapat mengerjakan pengelolaan kinerja dengan baik. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kebersamaan di webinar Basre. Kepada Ibu narasumber, Ibu Amalia, terima kasih sudah menyampaikan materi, serta Ibu Antike, terima kasih sudah menyampaikan materi. Baik, Bapak Ibu semua, kita ada sesi foto bersama dulu kepada untuk narasumber-narasumber kita bersiap untuk mengadakan sesi foto bersama. Silahkan dibuka Bapak Ibu semua videonya. Ya, silahkan. Kita ada slide-nya, ada 10 slide. Baik Bapak Ibu, silahkan dibuka videonya. Baik, kita mulai. Silahkan Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima, gaya yang berbeda. Slide ke-6, slide ke-7, slide ke-8, slide ke-9, slide ke-10. Baik Bapak Ibu, demikian acara Basreng kita hari ini. Apabila
ada saya sebagai moderator banyak salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sampai ketemu di Basreng episode ke-7 Bapak Ibu semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri, terima kasih Bu Terima Atike, kasih Bapak terima Ibu kasih Bu semua. Amanda. Boleh live. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Antike, terima Terima kasih Bu kasih Lia. Bu Antike. Terima kasih Bu